bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Katakan ku bermazmur. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat sekali lagi pujian ini. Tinggikan saudara dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Katakan kebesaran Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sedang bersekutu dengan kami Tuhan. Kami percaya setiap yang sakit, setiap yang di dalam kelemahan tubuh, pergumulan hidup yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini, kami akan percaya bahwa Engkau akan mengirimkan Roh Kudus Tuhan pada pagi hari ini. Berbeban Tuhan, Engkau akan memudahkan setiap apapun yang dirimu. Yesus itu kami optimis, kami percaya. Doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Kemuliaan-Mu kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari pertengahan permulaan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Tuhan
percaya kepada Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan haleluya. Bila saudara seiman, Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. sekali lagi, oh betapa indahnya. Haleluya. Oh, betapa indahnya. Ya, bertemukan untuk Tuhan. Betapa eloknya. Tidak apa? Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Katakan auraban. Auraban di terharu, dan ketakutan cumanya turun. Seperti embun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersamalah diri akan Tuhan dalam berkat serta dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, Oh, betapa indahnya. sekali lagi, oh betapa indahnya. Semua menari. Oh, betapa indahnya. Ya, haleluya. Goyang-goyangkan badan saudara. Betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam kesatuan. Auraban di terhalang, Haleluya. dan kejajutan cumanya turun. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberikan Tuhan. Segala berkat-berkat dicurahkan ke atas kami. Haleluya. Berkati saudara sebelah kiri dan kanan kamu. Berkati mereka. Untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, Seperti penari, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. macam mana doa menari ya? Saya tak tahu. Oke, mana Daud benar? Mana orang-orang Daud? Menari kamu pada pagi hari ini, katakan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Mana Daud? Mana Daud? Oh, ini semua anak Daud. Haleluya. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti doa menari. Ya, haleluya. Mari
kita bernyanyi. Bila roh Allah di dalamku, ku kan bernyanyi seperti daun bernyanyi. Nyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi seperti daun bernyanyi. Semua bernyanyi. Nyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi seperti daun bernyanyi. Bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, tidak bernyanyi. Nah, sekarang ini melompat, jadi boleh semua melompat. Kalau ada di dalam melompat, melompat, tidak melompat. Kalau belum melompat, ada di dalam bukan melompat, tidak melompat. Tuhan melompat, Tuhan melompat, Tuhan melompat, tidak melompat. Tuhan melompat, Tuhan melompat, Tuhan melompat, tidak melompat. Tuhan melompat, Tuhan melompat, Tuhan melompat. Lagi melompat, tidak melompat. Ya, haleluya. Tuhan melompat, tidak melompat. Boleh lagi. Tuhan melompat, Tuhan melompat, Tuhan melompat, tidak melompat. Tuhan melompat, Tuhan melompat, Tuhan melompat, tidak melompat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, lagu ini mengisahkan bahwa betapa kita sebenarnya selalu kita mengharapkan Tuhan berbuat itu dan ini kepada kita. Tapi ada kalanya pertolongan Tuhan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kita terus untuk percaya kepada Tuhan. Ada amin saudara. Apapun cabaran kita akan percaya bahwa Tuhan itu mendengar dan sentiasa untuk berada di pihak kita di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kita. Haleluya Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis senyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Yes, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus. Haleluya Yesus. Mari jemaat berdiri bersama dengan saya, kita angkat sekali lagi pujian ini. Ya benar Bapak. Meskipun duri dalam dagingku, meskipun duri dalam dagingku, Kau tetap memilih percaya.
Katakan meskipun doaku tak terjawab hari ini, Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. oh benar Bapa, haleluya Yesus. Katakan Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali kau menolong, berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. kali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Katakan berkali-kali, Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita angkat pujian ini dengan sikap doa. Kita katakan berkali-kali. Kali-kali kau Yesus, terima kasih Tuhan. Kami selalu jatuh, kami selalu di dalam kelemahan tubuh. Satu yang kami andalkan adalah Yesus Kristus. Seribu kali kami jatuh, seribu kali Engkau mengangkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus setia. Ya Yesus, berkali-kali. Kali-kali kau menolong, Tuhan. berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali masa dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Ayat 8 sehingga ayat yang ke-10. Kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 8 sehingga ayat yang ke-10. Sudah jumpa? Yesaya 41 ayat 8 sehingga ayat yang ke-10.
Tajuk besar di atas, Israel hamba Tuhan. Ayat ini adalah panggilan dan pilihan Tuhan tepat. Nah, apa yang dikatakan di sini bahwa di dalam Yesaya ini mengisahkan bagaimana Allah memilih, memanggil dan memilih orang bangsa Israel ini. Dan dia berkata di situ bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang disayangi oleh Tuhan, dan mereka adalah imamat yang rajani. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini bahwa kenapa dia memilih bangsa Israel ini? Karena bangsa Israel ini pertama pilihannya. Tetapi bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat degil, kan? Kamu tahu tak? Waktu mereka keluar daripada Mesir itu, mereka degil, kan? Mereka tidak mau ikut apa yang dikatakan oleh Yesus di situ. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ, mereka berkata, lebih baik mereka mati di Mesir daripada mereka keluar. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan sudah menyediakan apa yang mereka perlukan. Tidak perlu lagi mereka susah-susah mau bekerja, kan? Tetapi mereka adalah bangsa yang sangat degil. Tetapi kenapa Tuhan sayang kepada bangsa Israel ini? Karena mereka adalah keturunan Abraham. Abraham adalah orang yang bapak leluhur, bapak segala bangsa, Abraham ini. Oleh sebab itu, dia adalah bangsa segala bangsa. Oleh sebab itu Allah berkenan kepada, maksudnya di dalam firman Tuhan ini, di hujung-hujung dia bilang, dari hujung-hujung, dari penjuru-penjuru dia bilang, siapa yang dicari oleh Tuhan itu? Adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan itu siapa? Selain daripada Yakub, siapa? Kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita lihat, kita dengar, kita menyanyi apa yang dikatakan oleh lagu itu. Berkali-kali Tuhan menolong kita. Berkali-kali Tuhan juga menguatkan kita. Kenapa dia melakukan seperti itu? Supaya kita sadar bahwa Tuhan tetap ada untuk kita semua. Amin. Dan dia berkata dalam hal yang, dan dia berkata di dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-10. Dia berkata di situ, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak akan membawa kita kepada kekalahan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kelemahan kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita di dalam kesakitan kita. Tapi dia berkata dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-10 ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Setiap kita punya kebimbangan dalam hidup kita, kan? Setiap kita punya persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi sesuatu kekuatan untuk kita. Dalam ayat yang ke-10 ini dia berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Dia akan memimpin kita. Seperti mana Allah memimpin bangsa Israel itu keluar daripada Mesir. Demikian juga Tuhan akan memimpin tangan kita untuk keluar daripada segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini, namun Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, dia tetap menyertai kita. Dia tetap menolong kita. Apapun cabaran dalam kehidupan kita, kita tahu dunia ini tidak akan membantu kita. Tapi yang membantu kita, yang berkali-kali menolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menolong kita pada hari ini. Oleh sebab itu dalam hal yang kedua,
Ajakan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Siapa hafal ayat ini? Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dia berkata apa? Marilah. Mari yang letih lesu dan berbeban berat. Dia berkata kan, jadi siapa yang berbeban berat itu? Kita. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada kita? Marilah kepadaku kan? Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat dibilang. Karena itu Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak menjanjikan janji palsu kepada kita, tetapi Dia menjanjikan untuk kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Dan Dia berkata di sini, Dia Yesus yang sangat baik. Dia tidak akan memungkiri janjinya. Tuhan tetap memegang tangan kita dan menolong kita. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di situ. Orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa lagi kita ragu dengan janji Tuhan ini? Tapi Dia berkata, Dia akan menolong kita selama-lamanya. Dan Dia berkata, satu perkara yang harus kita ingat, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan apa yang dikatakan di sini yaitu satu nasihat firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Mari kita melihat sekali lagi di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia menolong kita. Dia menyertai kita. Oleh sebab itu Dia berkata dalam firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Tuhan tetap menyertai umat kesayangannya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi kita ingat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah dimungkirinya. Tetapi Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kedua Dia berkata mengingatkan kita, jangan tawar. Nah, itu maksudnya jangan kecut tuh, yaitu jangan tawar hati. Jangan kita macam takut. Apakah Tuhan ini menolong saya? Apakah Tuhan ini betul-betul menolong saya? Kita minta bukti daripada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuktikan bagaimana Dia bekerja, berkarya melalui firman-Nya. Dan Dia berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Tuhan tetap menyertai umat kesayangannya. Jadi siapakah umat kesayangannya itu? Adalah kita yang percaya kepada Tuhan. Kan? Jadi jangan ragu. Dimanapun kita berada, Tuhan itu tetap menyertai kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, jangan takut, kata firman Tuhan. Sebab aku ini alam. Tetap menyertai kita dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Dia tidak menyertai kita dahulu, kita mungkin tidak dapat ada sekarang ini, kan? Dan kalau kita tidak ada sekarang ini, mungkin selamanya pun kita tidak ada, kan? Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, karena pertolongan Tuhan dari dulu kita lahir dalam dunia ini, sekarang ini kita sudah besar, dan selamanya kita sudah mau mati, Tuhan tetap menyertai kita, kan? Kalau kita sudah mati, Tuhan sudah menjamin satu apa? Jaminan untuk keselamatan bagi kita semua. Amin? Kan? Jadi hidup kita, mati kita tidak sia-sia. Apa dikatakan? Hidup, keberhasilan, kematian adalah keberuntungan. Kan? Kenapa dicakap kematian itu untung? Kenapa? Sebab kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima janji Tuhan selama hidup kita, kan? Kalau kita mau hidupnya, tapi kita tidak menerima kematian, macam mana hidup kita, kan? Padahal bilang firman Tuhan, kematian itu adalah
keberuntungan. Kenapa kita tidak mau itu? Kalau kita bekerja, kita mau apa? Mau upah kan? Nah, kalau kita mau jadi orang Kristen, kita mau jadi apa? Kita mau apa? Mau kematian? Kita mau keselamatan. Gaji kita setia bersama Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mati, kita tidak untung. Tapi dia berkata, selama hidup kita ini, kita harus percaya kepada Tuhan, kan? Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita, kesibukan dan hal-hal dunia akan membuatkan kita akan terus jauh dari Tuhan, kan? Kalau kita mengandalkan dunia ini, kita sibuk, kita jauh dari Tuhan, kan? Saya bercerita dengan cikgu kemarin, sebab pendiriannya sudah tidak ada. Tetapi kalau kita bekerja, bersekolah, kita punya rencana, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan di depan kita. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Siapa? Kita yang percaya kepada Yesus, kan? Diri kita sendiri. Walau dimanapun kita berada, biar kita bekerja, biar kita bersekolah, dimanapun kita bersekolah, bekerja, tetapi Tuhan itu ada untuk kita. Pasti Tuhan akan memberkati kita, kan? Karena bukti firman Tuhan, dia berkata dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita semua. Tuhan akan tetap menguatkan kita, dia berkata dalam firman Tuhan itu, kan? Karena sesulit-sulit pun keadaan kita, Tuhan tetap menolong kita. Sesulit-sulit pun keadaan kita, Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, kan? Karena setiap kita, walaupun kita kuat, tapi kita punya kelemahan, kan? Kita punya kelemahan dalam kehidupan kita. Walaupun saya bilang saya kuat, tapi ada kelemahan saya. Demikian juga jemaat Tuhan yang dikasih. Kamu kuat, tapi kamu juga ada kelemahan. Tetapi apa yang harus kita lakukan, yaitu ajakan firman Tuhan kita pada pagi ini. Apapun keadaan kita, ingat janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Karena apa yang dikatakan di sini dalam Yosua 1 ayat 9 itu dia berkata apa? Tuhan tetap menguatkan, meneguhkan kita dan tetap menyertai kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Janji kita, kalau kita berjanji, masih ada lagi kurangnya, kan? Tapi kalau Tuhan berjanji, dia akan menepati janjinya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi, kerja kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa Israel, apa yang kita buat? Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap percaya janji Tuhan itu dalam kehidupan kita, kan? Oleh sebab itu mari kita tetap percaya Tuhan itu mengasihi kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Kita yakin percaya bahwa setiap firman yang kita dengar itu tidak akan berlalu begitu saja, tapi akan kita simpan di dalam hati kita untuk selama-lamanya sampai Maranatha. Amin. Katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
sekali lagi mari kita sama-sama berdiri. Saat kau berfirman, benar. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Karena kau menjaga tubuhan, kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan pada saat pagi hari ini. Bila saja kami mengandalkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkan. Kita jangan percaya bahwa menyanyikan lagu ini kita telah diangkat, kita telah disembuhkan, kita telah dikuatkan. Haleluya. Oke, mari kita Orang yang takut padamu, bahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu.
haleluya. Curahkan kasih, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Sekali lagi curahkan semua, curahkan. Haleluya. Curahkan orang di sebelahmu. Curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya, berkat tercurah atas kamu, saya.
Saya mau beri kesaksian tentang semasa saya sakit di rumah. Dan kalau saya menangis nanti, saya pun terharu. Waktu pertama saya sakit, waktu malam saya pernah tanya dengan Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa kau beri aku sakit nih? Kenapa kau tidak sembuhkan aku? Kau tidak tahukah aku tersiksa sampai pada satu hari Tuhan mengajarkan saya duduk di depan rumah. Ini setelah saya makan, saya tiba-tiba rasa tidak selesa di dada saya. Saya bilang sama mama saya, "Meh, kenapa nih macam tidak selesa sejak nih?" Dia bilang, "Jadi kamu mau pergi klinik kah?" Saya ragu-ragu, saya takut juga. Nanti terus diantar pergi hospital. Terus dulu mami saya pergi dia pergi di Sunday school, waktu itu tiada lain, jadi dia mau kasih tahu dengan si Bruce minta kawan pergi klinik. Jadi saya di rumah tuh sama nenek saya, sama tem tuh ada juga Pastor Caroline datang, dia doakan saya. Terus saya sudah menangis di situ. Saya takut, dia bilang sama saya, jangan kau takut. Dia doa, dia balik di rumahnya. Mami saya pun sudah balik. Dia pergi berkemas di bilik. Dia mau bawa saya ke klinik. Jadi saya di luar tuh sama nenek saya. Tiba-tiba saya sesak nafas. Saya bilang, saya tahan lagi. Nek, saya bilang, sampai saya peluk, saya bilang, "Nek, saya tidak mampu sudah nih." Saya bilang begitu. Terus kaki saya tuh yang tidak dapat berjalan, yang perlu pakai tongkat, tiba-tiba dapat berjalan time itu juga. Terus saya berdiri, saya berjalan pergi masuk ke dalam rumah. Saya sesak nafas di situ. Tapi saya tidak sampai di dalam, saya di depan pintu sejak saya terjatuh sudah. Terus mami saya teriak, nenek saya begitu tempat saya juga. Dan itu saya dengar suara orang di dalam sudah. Terus saya bilang dalam hati saya tidak boleh mati sekarang. Terus itu mami saya teriak dalam nama Yesus. Terus saya pun ikut teriak. Makin lama saya dengar suara orang. Saya menyangkut di bawah mami saya berdiri. Saya bilang, saya teriak dalam nama Yesus, kuat hati saya. Terus nama saya, oke sudah, oke sudah. Dan itu sebenarnya mulut saya tidak boleh terbuka lebar, saya punya rahang. Tapi sudah saya teriak dalam nama Yesus ke hati saya, terus saya punya mulut pun boleh terbuka lebar. Situ saya sembuh, sudah saya punya mulut. Padahal saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak sembuhkan saya? Tapi saya takut Tuhan sudah sembuhkan mulut saya. Saya pun tidak sangka-sangka saya dapat berjalan pergi masuk dalam rumah. Oke juga bagus nih, sudah dia tenang. Sempat ketakut, Mamiku nih kalau dia tahu macam begitu terus dia panik gitu. Oke sudah saya di situ, terus tiba-tiba datang lagi sesak nafas. Tapi saya rasa macam saya punya ulu hati kena cengkam kuat-kuat. Situ saya teriak lagi dalam nama Yesus. Sampai Narima, Caroline, penasihat gereja juga, saya tahu ada doakan saya juga. Dan untuk saya nyanyi, saya bercakap dengan Tuhan Yesus. Saya nyanyi lagu Kristen, time itu masih juga sesak nafas. Tapi kalau saya tidak nyanyi lagu Kristen, saya sesak nafas saya pula. Macam itu lagu, jadi saya punya oksigen time itu.
Walau apapun cobaan kita hadapi, kalau kita sakit, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Itu saja. Tapi kami berdoa, saya berdoa sambil saya menangis, saya berdoa Tuhan kami, apapun yang terjadi kami tidak berserah kepada Engkau. Kami di hospital Tawau sampai sana, kemudian kami semua dikasih tidur, bayangkan orang tidak normal, ya, yang sedarkan diri. Sampai saya bersalahkan kepada Tuhan, Tuhan mengapa yang terjadi kepada kami sebenarnya? Tapi saya percaya bahwa ketika itu menyadarkan kami, semua apa yang dokter suruh buat X-ray, semua kami buat, semuanya keputusan dengan keputusan semua oke, tidak ada masalah. Tapi satu saya harus siap, kalau dikatakan tidak dengannya. Dan pada keadaannya dokter panggil saya, dia kata, Meridolina harus membuat mengambil sum-sum, kebaikan Tuhan itu tidak akan terlambat. Selama di hospital sinilah saya kasih bangun, saya suap dia, suap jarum sudah di tangan, tidak boleh bergerak. Tapi puji Tuhan kami pulang di rumah atas doa sidang jemaat, memberi kekuatan buat keluarga kami. Walaupun dia masih dalam pemulihan, dia percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu tetap ada. Dan sekarang nih dia bangun sendiri sudah, berdiri pun boleh sudah berdiri. Masa itu dia punya kaki tidak boleh berdiri, dia begini dia macam kira patah tulangnya. Tapi puji Tuhan atas doa kamu, dorongan kamu buat keluarga kami. Walaupun keadaan dia mesti dalam kursi roda, tapi tidak mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan dia. Jadi pesan saya, dalam generasi apapun kita, apapun badai kehidupan yang kita hadapi, tetaplah andalkan Tuhan. Apapun ubat-ubat yang kita buat, biarlah Tuhan yang memberkati, dan biarlah kita sama-sama mengandalkan Tuhan setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, betul juga mungkin. Sebab kenapa saya pikir yang channel kita, mesti orang itu sakit kan? Kenapa orang di klinik? Mesti dia sakit kan? Jadi kenapa dia tahu saya sedang sakit? Jadi mari kita buka dalam Markus. Kalau boleh ada satu orang yang bagi si Angela ayat ini bagi dia, suruh minta dia baca nanti. Kita buka dalam Markus 16. Sebenarnya saya sudah lama juga saya mau berdoa untuk saya sudah Kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Angela, imani ayat itu dan percaya bahwa orang itu akan sembuh. Siapa dia? Kita nih. Begitulah ayat itu sudah bermain di dalam kehidupan saya selama ini, dan itulah saya sharing dengan kira Tuhan berkati. Saya kena percaya bahwa saya membacakannya, dan hari ini kamu semua yang membacakan, kita imani ayat itu. Puji Tuhan. Melindungi mereka, menjaga mereka Tuhan, menjauhi segala bahaya, segala halangan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan bertakbir perang kerajaan yang memberi pekerjaan Tuhan sebagai beri dengan aman damai, khususnya bagi anak-anak yang sakit berasa Tuhan Yesus. Kami berserahkan dalam tangan Tuhan, kami mengimani Tuhan, Engkau bekerja. Kami berdoa kami kepada Engkau Bapa. Kami berdoa bagi Bapak Langkang, Rumawan, oleh iman mereka akan menikmati satu kekuatan kesembuhan, dan mereka akan menikmati kemenangan dari segala sakit penyakit dan segala kuasa Tuhan, segala penyakit halang penyembuhan mereka Tuhan Yesus. Tapi dengan iman mereka itu badan mereka sakit bahkan
gereja.